Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Berteduh di area persawahan karena hujan, 3 orang petani di Kecamatan Parigi, Kabupaten Goa tewas tersambar petir. Diduga akibat korsleting listrik, 6 unit rumah warga di Kabupaten Bulukumba terbakar. Hujan deras yang disertai angin kencang menerjang kota Makassar. Sejumlah pohon di 3 kecamatan tumbang. Sepasang suami istri yang membawa balita terekam kamera pengawas melakukan penipuan di sebuah konter agen pengisian uang elektronik di Kabupaten Maros. Kedua pelaku meminta isi ulang saldo dompet digital sebelum langsung kabur. Sepasang suami istri yang membawa balita melakukan penipuan di sebuah konter pengisian uang di Jalan Nangka, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Penipuan dengan modus isi ulang saldo dompet digital ini terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Setelah karyawan konter mentransfer uang sejumlah Rp1,5 juta, sang pelaku menyampaikan hendak mengambil uang tunai di sadel motor miliknya. Namun saat hendak mengambil uang tunai, istri pelaku yang sedang menggendong anaknya pun juga ikut. Hal ini membuat sang karyawan menaruh curiga dan keluar mendekati para pelaku. Namun korban didorong pelaku hingga terjatuh sebelum pelaku pun kabur. Itu awalnya minta di top upkan dana dulu, tapi karena belum sukses dana, jadi minta di top upkan Oppo. Itu berapa Bu yang di top upkan? 1.500.000. Alasan mau ambil uang di motornya dulu. Terus Kan keluar dulu pertama ini suaminya. ya. Pertama suaminya keluar bilang tunggu ambil uang kak dulu, tapi istrinya ikut. Ya. Nah di sini yang curiga anak, kenapa misalkan kalau mau ambil uang, kenapa misalkan ikut juga istrinya. Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian Rp1,5 juta. Korban sudah melaporkan kejadian yang dialaminya ke kantor polisi agar ditindaklanjuti. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Hujan deras yang disertai angin kencang menerjang kota Makassar pada Kamis pekan lalu. Akibatnya sejumlah pohon di 3 kecamatan tumbang. Salah satu atap gedung di kawasan CPI juga roboh. Usai dihantam angin kencang dan hujan deras, kondisi bangunan serbaguna Wisma Negara di Jalan Mateo Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, ambruk pada bagian atapnya pada Kamis sore pekan lalu. Angin kencang yang disertai hujan deras juga menyebabkan pohon tumbang di Jalan Slamet Riyadi dan Jalan Lasinrang, Kecamatan Ujung Pandang. Tumbangnya pohon menimpa 2 mobil yang terparkir hingga rusak di bagian atap dan mematahkan kaca spion. Pohon juga menimpa mobil yang sedang melintas yang berisi 4 orang penumpang di dalamnya. Keempat korban yang terjebak di dalam mobil berhasil dievakuasi oleh warga dan tim rescue Damkar Makassar. Sementara badan mobil minibus ringsek akibat tertindih batang pohon yang tumbang. Berapa orang di dalam mobil? 4 orang. Tidak ada yang ada yang luka. Dia melintas tadi baru pas tiba tumbang pohonnya atau bagaimana? Iya, sementara mau jalan. Nanti tuh perempatan pas mau jalan langsung jalan. Tadi agak macet juga buat hujan deras di perempatan. Secara keseluruhan, akibat hujan deras yang disertai angin kencang ini, sejumlah pohon yang berada di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Mariso, Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Ujung Pandang tumbang. Tak ada korban jiwa atau luka pada kejadian ini, namun arus lalu lintas sempat tersendat. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Antrean panjang truk memadati sejumlah stasiun pengisian bahan bakar minyak umum SPBU untuk mengisi solar di kota Parepare. Antrean yang terjadi di sisi jalan membuat lalu lintas kerap tersendat. Antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar minyak jenis solar terjadi di sejumlah SPBU di kota Parepare pada Sabtu pekan lalu. Demi mendapatkan solar, para sopir truk harus rela antri dari pagi. Akibatnya antrean yang memadati sisi jalan membuat arus lalu lintas kerap tersendat. Tak hanya di kota Parepare, antrean serupa juga terjadi di daerah lainnya.
Seorang sopir mengatakan antrian terjadi di SPBU di sepanjang perjalanan dari kota Makassar hingga Parepare. Apa ini Pak antrian terus ini terjadi Pak? Pagi, mulai dari pagi nih. Dari pagi ya? Macet ya? Macet. Ini sudah 2,5 jam. Ini Pak sudah berapa lama langkah Pak BBM? 2 bulan. Hah? Sudah 2 bulan? Hah? 2-3 bulan. 2-3 bulan Pak di mana ini Pak susah BBM? Di mana-mana daerahnya? Sidrap. Semua Pak. Di mana saja Pak? Kadang di kilo 3. Nah, enggak ada langkahnya. Kadang habis. Pak rutenya mobil tak? Jauh. Jauh dari Makassar ke Parepare? Iya. Kalau dari Makassar ke Parepare di mana ada solar Pak? Oh, pokoknya enggak tentu. Tapi langka ya. Untuk mengantisipasi kemacetan yang parah, petugas dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas. Suardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Mehdi Hairi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.